Setelah kesepakatan damai gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran akan mengalami hal tak menyenangkan. Trump juga memastikan Iran tak akan memiliki senjata nuklir. Deal is not reached by the end of the ceasefire. Does your threat from before still stand? Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. Do you still plan? And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Kegagalan karena Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan oleh Amerika. Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Menurut Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika Serikat digelar di Islamabad. Pembicaraan dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Sementara 3 anggota Dewan Kepemimpinan Iran telah terpilih untuk menjalankan masa transisi kepemimpinan. Iran mengumumkan Dewan Pengganti sementara Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam Hussein Mohseni Ejei, serta anggota Dewan Penjaga Konstitusi Ayatollah Ali Reza Arafi. Sebelumnya Iran membombardir sejumlah wilayah di Israel. Dalam video amatir yang viral di media sosial menunjukkan kegagalan Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel, menghalau rudal hypersonic Iran. Sejumlah wilayah di Israel pun membara dan hingga kini korban tewas dari pihak Israel akibat serangan balasan Iran belum dapat dipastikan. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatollah Ali Khamenei muncul pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Viral di media sosial, rudal Zionis Israel menghantam sebuah kafe di Gaza, Palestina. Serangan Israel sengaja menargetkan warga yang sedang berkumpul di kafe tersebut. Seorang warga Gaza merekam detik-detik pasca serangan rudal di sebuah kafe di Gaza, Palestina. Dalam video itu terlihat kerusakan parah terhadap bangunan kafe. Puing-puing berserakan serta korban berjatuhan. Warga membantu mengevakuasi korban yang kesakitan terkena serpihan rudal. Diketahui serangan itu terjadi saat warga sedang berkumpul di kafe tersebut. Pemirsa, tentara Israel tahan puluhan warga Palestina di kota Tulkarm, tepi barat dalam sebuah operasi besar. Barisan panjang puluhan tawanan digiring pasukan Israel di kota Tulkarm. Penahanan warga Gaza ini sekaligus meningkatkan operasi militer dan pengepungan yang terjadi di Tulkarm, tepi barat. Tulkarm menjadi titik panas militer Israel yang telah berlangsung berbulan-bulan di tepi barat
dengan penggerebekan hampir setiap hari yang semakin meningkat sejak pecahnya Perang Gaza. Seorang kakek warga Palestina tak kuasa melawan kekejaman militer Israel. Ia hanya melantunkan azan di hadapan militer Israel. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an. Tak kuasa melawan, lansia ini hanya bisa melantunkan azan saat rumahnya yang berada di tepi barat Palestina dihancurkan Israel menggunakan 2 alat berat. Militer Israel bersenjata lengkap menjaga proses penghancuran tersebut. Israel terus memperluas wilayah pendudukan dengan merampas tanah milik warga Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratusan pengunjuk rasa di New York ditahan polisi usai mendesak Senat untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Polisi New York menahan sekitar 100 demonstran pada hari Senin. 300 pengunjuk rasa anti perang mengadakan aksi di luar kantor Senator Amerika Serikat. Massa menuntut pemerintah untuk menghentikan penjualan senjata Amerika Serikat lebih lanjut ke Israel. Ribuan warga Pakistan turun ke jalan gelar demonstrasi solidaritas terhadap Iran, protes mengecam agresi Amerika dan Israel ke Iran, serta menunjukkan dukungan pasca wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ribuan orang berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan menentang agresi militer AS Israel terhadap Iran. Sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan, para pengunjuk rasa mengutuk serangan AS Israel ke Iran. Unjuk rasa ini juga sebagai bentuk dukungan setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Agha Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden organisasi Anjuman-e-Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji AS ke sekolah Iran. Organisasi Kedokteran Forensik Iran mengkonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk AS di sekolah Minab. जो प्राइमरी के 8 से 7-8 साल के बच्चे 186 बच्चों को अमेरिका मलऊन और इसराइल शैतान ने बमबारी करके शहीद किया। माशी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी इंशाअल्लाह ताला सुपर ताकत होगा ईरान इंशाअल्लाह ताला। Sejak pecahnya agresi militer AS Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas. Kecaman terhadap Amerika Serikat dan Israel pun meluas. Sejumlah negara turut mengutuk aksi keji tersebut. Kembali di Anju Sore, pemirsa, Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Sebelumnya militer Amerika baik darat, laut, dan udara diperintahkan untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun Amerika tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer Amerika baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Serangan Israel dan Amerika ke Iran menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal rumah sakit dan petugas medis menjadi salah satu lokasi yang tidak boleh menjadi target serangan.
45 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali, padahal institut ini tidak terkait dengan militer. دشمن در حملاتی که داره انجام میده یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظرش هست امنیت و ساختارهای امنیتی رو مورد آسیب قرار دادن و خب یه مجموعه مثل institut Pasteur ایران تبلور امنیت سلامت کشور در حقیقت محسوب میشه. در نتیجه به ظن و تصور خودش شاید از همون جنس، همونطور که جایی داره مرکز نظامی رو مورد حمله قرار میده، جایی که داره سلامت مردم رو تضمین میکنه رو هم خواسته بهش خدشه وارد بکنه و Saat ini, Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan